Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita masih mendapatkan begitu besarnya nikmat Allah. Yang jelas Allah masih mudahkan kita untuk beribadah di tempat yang mulia ini. Tadi harinya hujan kan ya, turun hujan, tadi gerimis, tambah lagi lebat lagi, tapi tambah banyak yang hadir ke masjid itu kan ya. Jadi alhamdulillah Allah masih memudahkan kita untuk sampai ke tempat yang mulia ini. Mengenai salah satu ujian dari Allah itu kan ujian keimanan itu yang diuji oleh Allah. Karena Al-Quran jelas menyebutkan orang yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman, dan iman itulah yang diuji oleh Allah. Jadi prinsipnya kita hidup ini dalam ujian keimanan, dan Allah ingin iman itu dibuktikan itu. Jadi Allah menguji kita untuk membuktikan keimanan itu. Nah, ada kaidah yang menyebutkan bahwa pembuktian itu adalah melalui ibadah. Jadi ibadah itu dalam kondisi apapun juga. Ketika dia diuji oleh Allah dengan keburukan, dia sabar tetap beribadah. Dan bahkan biasanya orang yang mendapatkan musibah, keburukan itu, penderitaan, maka ibadahnya lebih usuk itu kan ya, lebih baik. Tapi terkadang juga orang diuji oleh Allah dengan kesenangan, kebahagiaan, maka Allah inginkan tetap beribadah. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan kenikmatan, maka terkadang ibadahnya menjadi turun, itu kendor ya. Atau ada musibah di masjid aja tuh kan ya, ada susah itu di masjid aja tidak bisa dengan sajadah, mulai berkurang penderitaan, maka berkurang juga ibadahnya kepada Allah, terutama ketika mendapatkan kenikmatan. Maka tidak jarang lalu menyebabkan orang berkurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dari Allah, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diuji oleh Allah. Jadi kembali yang disampaikan, kita hidup ini menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memerlukan pembuktian dari kita. Nah, bukti itu kan memang Allah mengatakan dalam hadis qudsi, dikatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya ma tarattu alaihi. Jadi kata Allah, tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan apa yang aku cintai, ya, ketika dia mengerjakan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cinta itu luar biasa. Iman itu akan ditambah oleh Allah ketika kita dekat kepada Allah, melaksanakan kewajiban. Nah, sehingga dipahami hadis itu adalah kewajiban yang ibadah-ibadah yang diwajibkan, ibadah fardu. Jadi mengatakan juga dia ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakan. Makanya pada hadis yang lain disebutkan, hadis qudsi yang lain dikatakan, apa kata Allah, wa ma yazalu 'abdi taqarrabu
ilayya inna bi'ahabbu. Jadi ketika hamba kepada Allah, dia semakin dekat dengan Allah itu mengerjakan ibadah-ibadah sunnah bin nawafili hatta uhibbahu. Jadi ketika dia mengerjakan nafilah ibadah-ibadah sunnah itu hingga kata Allah, aku mencintainya hatta uhibbahu. Jadi Allah suka kalau kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah itu. Nah, di antara ibadah sunnah yang Allah sukanya itu ketika Allah tegaskan dengan firman-Nya. Misalnya salat malam itu kan ya, wa minal laili fata'addad bi'ina billah ta'ala asa ayyabasakar buka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 79. Allah suka luar biasa. Allah cinta. Begitu juga dengan ibadah sunnah yang lainnya yang Allah suka apa? Yatlu kitab Allah. Jadi selalu membaca kitab Allah. Ayat Allah Al-Qur'an. Jadi orang yang berupaya terus membaca Al-Qur'an iringi dengan tadabburnya, maka Allah sukanya luar biasa. Kecintaan Allah kepada hambanya, Allah jadikan dia hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah dengan ya sama kan. Jadi karena Allah inginkan kita memberikan sesuatu yang Allah titipkan ke kita itu. Kan kalau orang sedekah itu sebenarnya wattaqo itu ada Allah yang Allah titipkan ke kita untuk diberikan kepada orang lain. Fa amma man aqta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiril usra. Jadi ketika kata Allah kalian aqta wattaqo, memberikan hak Allah di jalan Allah, wattaqo, dan tidak menyebut kembali pemberian itu, maka Allah suka. Allah jalankan apa? Allah berikan balasan dengan surga. Nah, jadi kira satu hal yang kita harus banyak merenung kembali, terutama ini di bulan satu di antara bulan yang Allah berikan balasan pahala berlipat ganda, bulan Rajab ini. Hari ini tanggal 22 ya Rajab itu. Bentar lagi Ramadan ya. Ramadan dalam kalender Hijriah ya, Muhammadiyah itu 1 Maret 1 Maret Ramadan itu. Jadi kurang lebih 5 minggu lagi ya Ramadan. Nah, kita berupaya, karena kewajiban yang Allah perintahkan kan, kutiba alaikumus syiyam. Karena puasa itu kita dengan Allah yang tahu, tidak ada yang lain yang tahu. Ya kada lawas puasa pulang, lapar pulang, haus pulang, puasanya belum, ngeluhnya sudah kan ya. Tapi kita menyambut kedatangan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini kan dengan penuh sukacita. Kita berharap Allah pertemukan. Nah, makanya kita berdoa untuk mendapatkan kebaikan dari apa yang kita kerjakan, dan ketika Allah ridha maka luar biasa kebaikannya. Kembali disampaikan, kita tiap hari, setiap saat itu diuji oleh Allah keimanan. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan artinya membuktikan keimanan tidak mesti dengan ibadah-ibadah yang besar-besar yang memang diwajibkan kita mengerjakannya. Itu juga ibadah sunnah tadi kan ya, dari sholat, puasa, zakat. Makanya Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan sebenarnya tentang perintah dari hadis itu ibadah, karena itulah pokok tujuan utama kita diciptakan oleh Allah. Nah, ketika manusia itu beribadah, tujuan ibadah utama adalah kecintaan Allah. Jadi kalau kita diisi hati Allah dengan iman, kecintaan kepada Allah, maka Allah akan tempatkan di sisi yang terbaik, mendapatkan tempat terbaik di dunianya, akhirat apalagi pada waktu kematiannya. Nah, Rasulullah mengajarkan ada beberapa perilaku perbuatan yang sederhana sebenarnya membuktikan keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah. Dalam beberapa hadis disebutkan apa kata Rasulullah? An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Dikata Rasulullah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah dari Abu Hurairah itu, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia falyaqul khairan aw liyasmut, berkata-kata yang baik atau diam. Ini kan sederhana ya kan ya, dalam kita keseharian kita. Maka Rasulullah, kalau engkau tidak mampu berkata-kata yang baik, diam aja sudah. Nah, sama ketika kita diminta oleh Allah untuk memberikan sedekah, itu kan diajarkan kita kan? Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 263, itu kan Allah tegas katakan, qalum makrubun wa ma'firatu khairu min sadaqati yatba'u a'adha. Berkata yang baik, memberi maaf itu lebih baik daripada kamu sedekah, kata Allah, tapi kamu sebut kembali sedekahmu. Jika lo kadang hendak memberi, ya sudah. Jadi memberi kadang-kadang bisa sambil berucap tuh kan ya. Kamu sepen hari nan datang, kamu ini awak ganal aja jak apa itu kan ya. Kan dilarang kita. Kalau beri, kalau tidak kata Allah. Kalian dan maafkanlah perbuatan orang-orang yang menyebabkan kita tidak senang dengan kedatangannya ketika dia meminta sesuatu kepada kita. Dia berkata yang santun, berkata yang baik, itu kata Rasulullah bukti keimanan. Sederhana kan ya? Jadi perilaku keseharian kita untuk berkata-kata yang baik. Nah, tapi ada juga mengatakan falyaqul khairan, itu berkata yang baik tentang Allah, tentang ajaran agama Allah. Artinya apa? Kita sudah yakin bahwa Allah itu esa, tunggal. Jangan mengatakan Allah itu punya anak. Itu kan ya, Allah itu ada sekutu. Atau barangkali merusak ajaran agama Allah. Sudah jelas dengan firman-Nya, ini ketentuan Allah halal haram, baik buruk. Ya kan? Iman kafir, tauhid syirik. Lalu kita putar balik perkataan itu. Yang halal dikatakan haram, yang haram dihalalkan, itu kan ya. Hukum Allah sudah jelas syariatnya, tidak bisa kita. Nah ini kita juga harus berhati-hati. Atau berkata yang sesuatu tidak baik tentang Allah, itu kan kalau mohon maaf sampaikan kan ya memang banyak penyebab itu kan ya, tapi kita ambil hikmah dari sebuah peristiwa. Karena yang namanya ayat Allah itu kan tidak hanya yang qauliyah Al-Quran, tapi juga ada ayat kauniyah yang terjadi di alam semesta di sekitar kita. Kita ambil pelajaran peristiwa yang sekarang terjadi di belahan bumi lain itu kan ya, di benua lain itu kebakaran besar itu kan ya, di mana, di Los Angeles itu kan ya. Los Angeles itu negara bagian California. Jadi Los Angeles itu di Southern California, di bagian selatan dari California ya. Itu kan ada beberapa penyebab katanya kejadian itu terbakar peristiwa itu. Ada yang mengatakan memang beberapa hari sebelumnya itu ada acara itu kan ya, menyebabkan Allah itu tidak ada peran dalam kehidupan manusia, zong gitu kan, nol. Ada lagi perkataan yang dengan kesombongannya melampaui hak Allah, itu kan jadikan katanya Timur Tengah kan jadi neraka, itu kan ya bisa terjadi. Bisa juga terjadi itu kan ajab Allah sebagai kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap hamba Allah yang Allah sayang. Saudara-saudara kita di Palestina itu kan Allah sayang luar biasa, Allah cintanya luar biasa, tapi dizalimi, bisa saja terjadi. Nah penyebab itu rahasia Allah ya tak? Nah kita harus ambil sebuah pelajaran, tidak hanya sekedar itu ini, tidak, pelajaran apa yang Allah ajarkan. Ini ayat qauliyah, lalu kita berkata yang baik. Apa pelajarannya? Allah mengajarkan untuk tidak sombong, itu kan ya. Allah mengajarkan untuk tidak zalim, tidak serakah, tidak benci, itu kan ya. Nah kebencian itu salah satu di antara penyebab kemarin itu. Ada yang menyebutkan bahwa kebencian terhadap Islam itu luar biasa, sehingga mengatakan, katanya dua hari sebelum peristiwa itu ada dalam satu acara mengatakan bahwa Islam itulah agamanya orang-orang bodoh, orang-orang miskin. Mana Tuhannya? Kan kalau Tuhannya ada katanya orang Islam itu kaya, orang Islam itu pintar-pintar.
Artinya dia menentang Allah, itu kan apa yang terjadi? Allah sudah cukup dengan satu kun fayakun, selesai. Itu kalau itu dikaitkan dengan peristiwa yang ada di Palestina, memang kira-kira seperti itu. Jadi kebakaran itu kan luar biasa kan ya. Walau alam luasnya itu seperti apa? Katanya seluas wilayah Gaza yang terbakar di LA itu. Jadi yang terbakar itu dari bukit itu kan ya. Dari bukit dari apa namanya Palisade itu, Pacific, kemudian masuk arahnya sampai ke bukit Hollywood Hill itu, Pasadena, kemudian di Malibu, itu daerah-daerah yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita lihat Pasadena itu, kalau kita di sini itu seperti mata pura rantau itu. Nah, jadi masuk arah ke atas langsung ke perbukitan, pegunungan Santa Monica namanya, dia masuk ke Hollywood Hill itu. Nah, kalau yang Malibu itu daerah-daerah elit itu kan, ya Beverly Hills segala macam itu, Hollywood Boulevard itu. Nah, itu. Jadi itu yang, nah itu kan ceritanya itu kan api itu kan tidak tidak pada satu titik, tapi berbarengan pada titik yang lain bersama-sama. Akhirnya masuk ke wilayah Los Angeles itu, Pasadena itu kan. Ulun wani bagi satu karena pernah tinggal di sana itu aja. Jadi tahu setelah apa namanya peta itu, karena dulu pernah kuliah 2 tahun di sana. Nah, jadi memang itu daerah-daerah yang kalau bisa dikatakan bukan daerah yang penuh, memang dikatakan kan seperti apa namanya LA itu disebut dengan the city of welfare itu, orang menyebutnya dengan kota kemakmuran. Tapi daerah-daerah sekitarnya seperti Hollywood itu tuh dikenal dengan the city of no God itu, kota tanpa Tuhan, kota tidak bertuhan itu. Sehingga bukit-bukit itu jelas. Nah, tahun berapa tuh ya? Tahun 88, 89 kuliah di sana itu 2 tahun. Jadi berapa tahun sekarang dah? 37 tahun ya. Kemudian karena itu dulu kemarin tuh ketika melihat tayangan Hollywood itu, maka ingat dulu pernah berfoto latar belakangnya itu. Nah, jadi ini pembuktian dari Allah bahwa berkata yang tidak baik tentang Allah itu akibatnya ke kita sendiri. Ya tak? Menentang Allah. Makanya Rasul mengatakan kalau orang tidak beriman ya sudah selesai. Kita orang yang beriman dituntut oleh Allah. Rasulullah mengatakan buktikan keimananmu dengan falyaqul khairan, berkata yang baik. Apa? Melalui mulut itu kan ya. Kita ini kan tidak bisa berkata tanpa mulut, tapi mulut ini juga dari hati. Makanya hati itu kunci. Jadi kata para ulama, nah corongnya itu adalah mulut kita dan indera tubuh yang lain. Kita hati berkata pengen ke masjid, maka indera tubuh yang membawanya apa? Kaki. Kita hati berkata aku mau baca Al-Quran, apa yang berkata? Hati. Tapi indera tubuh yang lain membantu apa? Tangan memegang Al-Quran. Jadi kata para ulama mengatakan bahwa pembuktian kepada Allah tentang keimanan itu melibatkan semua indera tubuh yang ada pada tubuh kita. Hati, akal, itu kan ya tangan, kaki, mata melihat. Maka itulah yang dikatakan tadi dengan kalau engkau berbuat sesuatu, berbuatlah sesuai dengan ketentuan yang Allah ajarkan. Perkataan yang baik tentang Al-Quran, tentang Allah itu Al-Quran. Mana ayat mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dalam surah Fussilat ya, surah 41 ayat 33 itu. Dan perkataan siapa yang lebih baik daripada perkataan orang yang dia menyeru kepada Allah, mengajarkan amal ibadah, amal soleh, dan dia berkata aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang muslim. Baru pernah sampaikan tentang ayat ini, ahsanu qawlan min da'a ilallah itu adalah satu di antaranya Ibnu Katsir mengatakan itu perkataan muazin yang mengumandangkan azan, itu perkataan yang bagusnya luar biasa, karena dari awal kumandangkan azan itu tentang tauhid keesaan Allah, kebesaran Allah, diakhiri dengan kalimat tentang pujian terhadap Allah. Bisa kita bayangkan. Jadi bersyukur orang yang bisa mengumandangkan azan dalam sholat itu. Maka tuh lupa sampaikan kalau bisa paling kadang sekali seumur hidup tuh azan itu. Ya berbilakah itu kan ya. Azan subuh, azan zuhur itu kan sholat fardu itu sekali barang seumur hidup itu.
Maka ketika orang mengerjakan salat, maka itu pahalanya terus akan mengalir ke kita. Sepanjang orang mengerjakan ibadah salat, panggilan yang kita ucapkan melalui azan itu, seruan azan itu, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, ini disebut dengan ahsanul qawla mimman da'a ilallah. Ya falyaqul khairan, kata Rasulullah, maka kebaikan yang kita dapatkan. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berhati-hati. Nah, yang kedua, aku lihat atau dia diam. Makanya kenapa Allah menjanjikan satu di antara kata Allah, orang yang akan mewarisi surga Firdaus itu kan dalam surah Al-Mu'minun, kan surah yang ke-23 itu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang dia berpaling dari yang sia-sia. Bahkan Allah mengatakan perkataan dan perbuatan. Mu'ridun itu berpaling dari kesia-siaan. Jika lo kada ada manfaatnya, apalagi tentang Allah, tentang agama Allah, ya sudah, atau perbuatan yang sia-sia. Kata Allah, kalian tinggalkan. Allah kan wariskan kepadamu apa? Surga, surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Ya, apalagi nanti di bulan Ramadan, maaf belum sampaikan itu kan ya, maaf belum sampaikan. Bulan Ramadan itu terkadang orang ada yang ya haur-haur puasa, itu kan puasa yang baik dihaur itu kan ya. Halo, main apa ngarannya tuh? Apa ngarannya? Main kartu atau main apa? Ya tidak ada larangan, ya kan? Mungkin kalau itu dianggap baik silakan. Atau main apa gitu kan ya. Dari bangun subuh sampai ke zuhur lewat lagi asar sampai lagi maghrib, itu kan. Wallahu a'lam ya. Tapi itu suatu kaidah yang kita kesia-siaan yang kalau kalian kerjakan kata Allah tidak akan ada manfaatnya. Tinggalkan, diam, berkata. Nah, jadi lu kira ini satu kaidah sederhana sebenarnya pembuktian keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut," atau kalian diam. Yang kedua kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Engkau muliakanlah tetanggamu, engkau hormatilah tetanggamu. Jadi begitu istimewanya tetangga itu, sampai Rasulullah pernah berkata, aku kata Rasulullah mengira tetangga itu akan mewarisi. Nah, bisa kita bayangkan. Artinya aku mengira tetangga itu akan mewarisi. Artinya kalau kita meninggal, tetangga itu akan dapat waris dari orang yang meninggal. Saking pentingnya, saking utamanya tetangga itu. Nah, tetangga yang seperti apa? Maka Allah sebutkan Al-Quran, dijelaskan. Satu diantaranya tetangga itu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 36. Malah Allah sebutkan dalam satu ayat dirangkai, berbuat baik dengan tetangga itu dengan berbuat baik kepada orang tua dan beribadah kepada Allah. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari jal qurba wal jari junubi was sahabi bil zambi ila ayat. Kata Allah, sembahlah Allah, beribadahlah pada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ya, kerabatmu, anak yatim, fakir miskin, dan tetangga yang jauh dan tetangga yang dekat. Wal jari dzul qurba wal jari junubi. Ya, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, kata Allah. Nah, ini muncullah penjelasan dari ayat ini. Siapa yang dikatakan dengan tetangga jauh, siapa yang dikatakan dengan tetangga dekat? Yang pertama ada yang menyebutkan itu dilihat dari tempatnya, jarak tempat tinggal. Maka terkadang ada yang menyebutkan itu jaraknya 40 rumah, gitu kan ya. Jadi macam-macam hadis yang menyebutkan itu. Yang dekat, ya. Yang jauh itu ya barangkali tempatnya sekian puluh kilometer, itu kan tempatnya jauh. Jadi diukur dari tempat tinggal, berbuat baik pada tetangga. Ada mengatakan tetangga dekat itu sekitar lingkungan tempat kita, kemudian sampai batas waktu 40 buah rumah itu kan ya, wallahu alam. Tapi itu dikatakan tetangga yang harus kita berbuat baik. Nah, yang kedua, wal jari bil junubi, wal jari bil zambi itu adalah diukur, dilihat dari ikatan kekeluargaan. Yang dekat itu saudara, kan, keponakan, kita ini memerina, itu kan ya.
Nah yang jauh dia mengatakan itu hubungan kekerabatan karena ikatan perkawinan. Misalnya kita punya saudara ipar gitu, ipar punya sepupu. Nah itu kan jadi itu yang katakan dengan wal jar wal jambi. Jadi yang jauh itu. Jadi ada yang dekat, ada yang jauh. Nah yang ketiga dikatakan apa kata hadis apa ada makna ayat itu? Tetangga yang dekat, tetangga yang jauh itu dilihat dari keyakinan keimanannya. Yang dekat sama muslim yang beriman, yang jauh itu orang yang non muslim. Tapi kita juga diajar untuk berbuat baik. Artinya berbuat baik dalam konteks silaturahim, bukan dalam persoalan akidah dan ibadah. Ya kalau beribadah tidak bisa bersama-sama, akidah apalagi tidak dicampur adukan. Nah jadi itu. Nah sesama muslim yang beriman kita diajarkan untuk berbuat baik. Ada kaidah yang mengatakan muslim itu adalah bersaudara. Bertutur kata yang baik tentang agama Allah, kembali disampaikan. Ini satu kaidah. Nah termasuk tadi dengan tetangga. Ya kan usah nang ya Pak ya, masa kita Banjar tuh banyak bahwal itu, nah itu kan ya bahwal nang kadang pada diwalakan itu kan ya, atau barangkali apa sih banyak tuh penyangitan apa ya, parajuan, apalagi penyangitan, parajuan, penyinggungan, pamamayan, nah itu kan ya. Nah jadi kita sampaikan, jadi dalam surah An-Nisa tegak malah katakan apa, diiringi dengan perbuatan baik kepada manusia di samping ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Jadi kepada anak yatim, orang miskin itu Allah katakan kalian berbuat baiklah. Nah kalau mereka datang atau dalam arti mereka meminta, maka kita tadi dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 263 tadi apa kata Allah? Qalu makrufun wa maghfirah khairun min sadaqati ya bahwa azza. Kalian berkata baiklah, beri maaf perilaku orang itu. Maka kata Allah lebih baik daripada kamu sedekah tapi kamu sebut kembali sedekahmu. Jadi begitu indahnya ajaran Islam itu, begitu jalan banyak yang dibuka oleh Allah untuk menuju surga. Nah ini kan ya, tapi kenapa kita lalu merasa cukup dengan satu amal ibadah? Allah buka jalan yang banyak, yang wajib kerjakan, yang sunnah perbanyak mengerjakannya. Apalagi di bulan-bulan seperti ini, maka kita ketika Allah beri kehidupan, maka bukan sekedar kita ya, kan ada kaidah hidup tuh dan penting makan untuk hidup. Nah ini kan ya memang kita memerlukan energi kan ya, tenaga untuk menjalani kehidupan, tapi juga Allah inginkan nikmat yang Allah berikan gunakan untuk ibadah. Jadi semakin banyak kita berbuat kebaikan dalam konteks memahami ibadah yang Allah perintahkan, maka Allah akan buka jalan kebaikan, dan itu dibuka oleh Allah apanya? Melalui hidayah, terus diisi oleh Allah hati kita. Ketika hati ini diisi oleh Allah dengan hidayah, iman, insya Allah sehendak dia beribadah kan ya, terbiasa sholat fardu berjamaah di masjid. Kalau kada ke masjid ada yang kurang, itu kan ya, dia merasakan sholat itu kan ya, kebiasaan sehari-hari baca Al-Quran. Kalau kada baca Al-Quran itu ada orang kurang gawian itu kan. Setiap hari terbiasa sedekah, tidak bersedekah, ada yang kurang. Jadi banyak yang ketika Allah buka jalan kebaikannya, dan itu dibimbing oleh Allah, bukan hanya sekedar keinginan kita, tapi ada campur tangan Allah. Nah itulah kita bersyukur. Maka kata Allah, "I'malu ala da syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Beribadahlah, berbuatlah kebaikan kata Allah, bekerjalah wahai keluarga untuk bersyukur kepada Allah. Maka kata Allah, "Wa qalilun min ibadiyah syakur." Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Surah Saba, surah yang ke-34 ayat yang ke-13. Jadi ini dibuka oleh Allah. Nah kita bersyukur subuh hari ini kan ya, tidak ada kesyukuran yang lain ketika Allah mudahkan kita sampai ke sini. Dan maaf barangkali masih ada yang tidur, masih ada yang apa namanya, orang Banjar tapi memagu 3 guling itu kan ya. Dan ini kan kerugian yang luar biasa. Ketika Allah berikan jalan kebaikan lipat gandakan Allah pahalanya, kan ini
Kenapa tidak bersyukur kita kembali kepada Allah? Allah katakan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan telah sempurna kata Allah nikmatku untuknya, nikmat Allah itu zahiratan wa batinah, lahir dan batin. Surah Luqman surah yang ke-31 ayat yang ke-20. Nah itu yang kedua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga hadis Nabi mengatakan tadi apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wala yukrim dhaifah. Jadi kalian berbuat baiklah, hormatilah tamu. Jadi kalau ada tamu itu kan kita orang banyak ya kalau kadang-kadang dibariakan tuh dan dihidangkan misalnya kan ya banyak putih kan jadi itu kan ya, tapi ada penghormatan atau tidak ada kita sambut dengan cara yang baik. Melihat pagar diketok orang pulang nang datang nah itu kan ya. Jadi kita itu rahmat Allah di sana jalannya. Kita tidak tahu rahmat Allah itu dari mana. Kan dari tamu yang datang dia bawa rahmat Allah. Allah turunkan rahmat dalam pertemuan itu. Maka berbuat baiklah kata Rasulullah engkau dengan tamu yang datang kepadamu. Tapi nah ini ada dalam hadis ada penjelasan dari hadis itu kaidah itu. Jangan menyebabkan kita bertamu kepada kita bertamu kepada orang lain ke rumah orang lain menyebabkan orang yang kita datangi itu dia berdosa. Nah, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa jadi berdosa? Jadi kata Rasulullah, engkau meminta sesuatu kepada tuan rumah yang engkau datangi itu sesuatu yang dia tidak memiliki apapun di rumah itu. Contohnya apa? Menamu pada orang lain kan ya kita datang. Bahaya kayaknya ini musim durian panglah ya. Nah itu kan nantinya memancing-mancing tuan rumah supaya menyajikan durian. Padahal tidak bisa membeli durian kata Rasulullah kau berdosa. Ya kan? Jadi kalau datang ya datang bertamu itu kan. Bah ini pindah musim durian pang. Bah ini pindah harum pang bau makanan itu kalau tidak bisa tuan rumah menyediakan tidak mampu maka Rasulullah kalian membuat orang berdosa. Jangan seperti itu. Nah jadi itulah ajaran Islam dan kirakan luar biasa baiknya. Nah hadis yang lain juga tentang iman itu ujian. Rasulullah mengatakan di riwayat Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Dan siapa yang beriman pada Allah dan akhirat kata Rasulullah maka hendaklah dia falyasil rahimah, menyambung silaturahim. Nah ini yang kita satu hal yang kita harus bisa berhati-hati karena terkadang silaturahim itu bisa putus hanya sesuatu yang tidak jadi orang banyak terkadang bedai awalnya itu kan ya lalu jadi sengketa jadi konflik gitu kan padahal kata Rasulullah engkau sambung silaturahim dan itu makanya ada sebagian ulama mengatakan silaturahim itu wajib hukumnya. Saya kita bayangkan sebagian ulama mengatakan silaturahim itu wajib hukumnya dengan berdalil ayat Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 21 itu kan ya. Bahkan Allah menjanjikan orangnya kata Allah dia menjaga silaturahimnya dengan keluarganya suami dengan istri misalnya kita kan jadi banyak bual lah itu kan dengan anak dengan siapa keluarganya orang tua mama kalau tetangga maka kata Allah kalian nanti akan kumpulkan di surga bersama-sama. Kata Allah itu kan ya surah Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 21 kan walladzina yasiluna ma amara ayusalla dan orang yang menghubungkan apa yang diperintah itu dihubungkan kata Allah itu silaturahim. Para ulama mengatakan maka Allah jadikan dia menghuni surga yang penuh dengan kenikmatan jannatu adnan yadkhuluna wa man shala'a min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Maka Allah dia akan masuk surga bersama orang-orang soleh. Siapa dia? Bapaknya, ibunya, pasangannya, suami, istri, anak-anaknya, juriyatnya kata Allah surga bersama-sama tetangganya. Nah ini dan kira kenapa Islam itu indahnya luar biasa bahwa kita diberi kehidupan tentu untuk mengerjakan sesuatu yang Allah senang, Allah cinta. Maka pembuktian keimanan kembali sampaikan dan mesti dengan kata Rasulullah ibadah-ibadah yang diwajibkan yang harus kita kerjakan. Bukti iman itu dengan sholat, puasa Ramadan,
zakat, infak, sedekah, berhaji bagi yang mampu. Sehingga satu tafsir mengatakan, Imam Al-Kharari dalam tafsirnya ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya kata beliau orang yang membuktikan keimanan itu adalah orang yang dia berupaya untuk mengerjakan rukun Islam. Artinya kalimat syahadatain yang dia ucapkan, pegang teguh keimanan pada Allah, pengakuan ke Rasul Nabi Muhammad, kemudian sholatnya, puasanya, zakat, infak, sedekahnya, dan haji bagi yang mampu. Tapi Allah katakan, ayat yang lain menyebutkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Artinya apa? Kita berislam itu dimudahkan oleh Allah. Ya, tapi tidak menggugurkan syariatnya. Kalau puasa ada keringanan kan ya, tidak dikerjakan di bulan Ramadan, yang padu bisa di bulan yang lain. Salat ada keringanan, tidak bisa diri, duduk dan seterusnya sampai berbaring pakai isyarat. Zakat, infak juga tidak seluruhnya Allah minta, sedekah hanya sekian sebagian dari yang kuberikan kata Allah. Dan berhaji pun Allah katakan bagi yang mampu. Artinya itulah Islam, syariatnya tidak gugur tapi kita berupaya untuk mengerjakannya. Itulah pembuktian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita sudah mengerjakannya. Termasuk ibadah-ibadah sunnah yang disampaikan, yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Surah Fatir ayat 29 itu kan ya. Sebagai kata Allah, orang yang selalu baca Al-Quran, dia jaga salatnya, fardu dan salat sunnahnya, dia berinfak kata Allah, diam-diam dan terang-terangan. Kata Allah, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah akan tambah, sempurnakan pahalanya, Allah akan tambah karunia-Nya, Allah ampuni dosanya, dan Allah mensyukuri perbuatan hambanya. Nah, jadi ini kembali disampaikan, mari insya Allah kita sudah mengerjakannya. Ini yang disampaikan kaedahnya, ayatnya, hadisnya. Mudah-mudahan menjadi sebuah renungan kita bersama. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Rajab. Insya Allah kita berdoa pada Allah minta menyelesaikan bulan-bulan ini, terus ketemu dengan bulan-bulan ini yang lainnya. Nanti kan ya Ramadan, kemudian masuk nanti selesai Ramadan, Syawal, masuk lagi Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, 3 bulan berurutan, bulan yang mulia juga. Allah akan lipat gandakan pahala orang yang beribadah, tapi orang yang berbuat keburukan Allah juga akan lipat gandakan dosanya. Nah, kita berupaya tinggalkan maksiat, kerjakan kebaikan, berkata yang baik tentang agama Allah, berkata yang baik tentang ajaran agama Allah, sifat-sifat Allah, maka insya Allah Allah berikan kemudahan dalam menjalani kehidupan, tidak hanya dunia saja, alam akhiratnya, alam kuburnya juga insya Allah akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan. Demikian calon sampaikan untuk kajian hari ini dan manfaatnya, dan kita berharap Allah ridha. Demikian salam ilham subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.